Shalom, perkenalkan, nama saya Clairine Pascalina. Saya sudah menikah dan puji Tuhan, sudah dikaruniai satu orang anak. Dan melalui seorang anak ini, saya rindu menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa menjawab doa dari pergumulan saya dan suami saya pada saat itu. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, bersama-sama dengan hamba, kiranya apa yang sebentar hamba akan saksikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, amin. Tepatnya tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 6 sore. Saat itu saya baru saja selesai memandikan anak saya yang berusia kurang lebih 11 bulan. Kebiasaan saya adalah menggantikan pakaiannya di atas meja yang tingginya kurang lebih sepinggul badan saya. Hal yang pada saat itu tidak pernah terfikirkan oleh saya bahwa anak saya yang sudah mulai berjalan akan terjatuh dari meja tersebut. Saat selesai memakaikan pakaian untuk anak saya membalikan badan saya untuk mengambil sesuatu. Dan saat saya kembali mengarahkan diri saya pada dia, di saat yang sama, dia terjatuh dari atas meja. Anak saya menangis, dan saat itu juga saya berusaha menggendong dia, dan mendapati kepala bagian kanan atas sejajar dengan telinganya mengalami benturan, dan bentuknya cekung masuk ke dalam. Ukurannya kurang lebih setengah diameter bola pingpong. Saya panggil suami saya pada saat itu, yang sedang bekerja. Beliau kaget. Pada saat itu, baik saya maupun suami saya tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa. Lalu tak berapa lama, kami putuskan untuk pergi ke puskesmas, tepat di depan rumah kami. Tapi ketika kami ada di sana, mereka menolak kami dengan alasan tidak ada tenaga medis. Akhirnya kami pergi ke salah satu rumah sakit terdekat, namun ditolak juga dengan alasan tidak ada CT scan. Akhirnya kami putuskan untuk pergi ke rumah sakit ibu dan anak, sekitar 1,5 jam perjalanan. Tapi kami ditolak juga dengan alasan tidak ada CT scan. Tapi mereka katakan ada rumah sakit yang tidak jauh dari sini. Mereka memiliki alat yang memadai. Akhirnya kami pergi ke sana, sekitar 20 menit perjalanan. Saudara-saudara, sepanjang perjalanan tidak ada yang bisa saya dan juga suami saya lakukan selain berdoa. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya lalai. Tapi jika Tuhan masih berkenan, izinkan saya sekali lagi untuk bisa menjadi orang tua yang layak untuk anak saya. Tolong bukakan jalan di rumah sakit yang akan kami kunjungi saat ini. Dan puji Tuhan, di rumah sakit yang terakhir tidak ada penolakan. Semua berjalan sesuai prosedur dan kami bisa masuk di ruangan UGD. Di ruangan itu, anak kami sempat muntah. Setelah menunggu beberapa jam, kami akhirnya dipanggil untuk melakukan CT scan. Namun, dengan prosedur yang mana anak kami harus dianestesi. Saya terdiam dan berdoa dalam hati, Tuhan, apakah saya tega melihat anak saya harus anestesi? Dan itu karena kelalaian saya. Lalu, saya tanya pada penjaga, apa bisa dan apa mungkin ada anak umur 11 bulan CT scan tanpa anestesi? Namun beliau sampaikan, Ibu, selama saya bekerja di sini, untuk kasus seperti ini selalu menggunakan anestesi. Saya hanya terdiam, namun beliau lanjutkan, apa Ibu mau coba tanpa anestesi? Dengan menandatangani beberapa prosedur. Salah satu diantaranya, Ibu harus mendampingi anak Ibu dengan menanggung sepenuhnya akibat dari radiasi dalam ruangan. Saya langsung bilang, ya, saya mau. Saya hanya berdoa supaya anak saya tetap tertidur, sehingga CT scan tidak terganggu. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab lagi doa saya. Walaupun sempat gagal, tapi percobaan kedua, anak saya tidak terbangun. Setelah itu, tidak berapa lama kami dapat ruangan inap, dan kami pindah lalu beristirahat.
karena pada saat itu sudah sekitar jam 3 pagi. Di saat saya tertidur, dokter jaga datang dan katakan dokter yang menangani anak saya ingin berbicara. Lalu saya keluar dan saya mengangkat telepon. Lalu dokter katakan, "Ibu, anak ibu harus segera dioperasi karena ada pendarahan otak di bagian benturannya dan bagian cekung pada tulang tengkorak itu harus segera dikembalikan atau mungkin diangkat. Kalau tidak, bisa sangat berbahaya karena menimbulkan gesekan pada pendarahan." Saya kaget, menangis juga. Lalu saya tanyakan efek jika dioperasi ataupun tidak. Setelah itu, saya kembali ke ruangan dan saya menangis kepada suami saya. Lalu suami saya ajak untuk berdoa. Dia katakan, "Tuhan, kami tidak mau menjadi bebal. Walaupun kami tidak mampu melihat anak sekecil ini harus berakhir di meja operasi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Setelah itu, kami sempat menghubungi beberapa rekan dokter dengan harapan anak kami bisa sembuh tanpa dioperasi. Tapi semua katakan, sesuai hasil CT scan, anakmu harus dioperasi. Akhirnya kami sampaikan kepada dokter, ya, anak kami siap untuk dioperasi. Pada sore hari ketika dokter ingin melakukan pengecekan di bagian kepala sebelum mereka melakukan tindak operasi, tiba-tiba saya melihat mereka kebingungan. Dan mereka katakan, "Loh, kok cekungannya sepertinya kembali ke bentuk normal?" Ya, seperti tidak percaya, tapi nyata sekali. Bahkan saya dan suami hanya terdiam. Lalu mereka katakan, "Operasi kita tunda untuk melihat perkembangan berikutnya dari anak kami." Puji Tuhan. Pada esok hari ketika mereka kembali, semua dokter yang ada di tempat itu pada saat itu berusaha memegang kepala anak saya dan mengatakan bahwa anak saya sudah semakin membaik. Bahkan seorang dokter katakan selama dia menjadi dokter, dia tidak pernah mendapati kasus yang seperti ini. Puji Tuhan. Akhirnya setelah menjalani beberapa proses, anak kami dinyatakan boleh kembali pulang tanpa menjalani operasi. Tuhan sangat baik. Seperti tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya orang yang sangat berdosa, tapi saya yakin bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat tahu jawaban doa apa yang patut saya dan suami saya terima. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan iman saya dan juga saudara semua untuk setia dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kiranya dengan kesaksian yang sudah kami dengarkan boleh menguatkan kami dan membuat kami selalu bergantung kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus. Amin.